Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Inna Valensi dari jurusan Agribisnis Angkatan 2022 dengan NIM 2302003221341. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai faktor penghambat dalam pembangunan pertanian di pedesaan. Pengertian: pertanian melekat dalam kehidupan masyarakat petani di pedesaan. Ragam kegiatan pertanian ditekuni oleh petani sehingga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di pedesaan agraris. Pembangunan pertanian berperan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, baik untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Tujuan pembangunan pertanian yang cenderung bersifat top-down sudah selayaknya beradaptasi dengan tujuan petani sebagai ujung tombak dalam pengelolaan usaha pertanian. Pembangunan pertanian di pedesaan sering mengalami beberapa kendala, termasuk faktor seperti akses terhadap teknologi, keterbatasan pendanaan, dan lain-lain. Faktor-faktor ini dapat menjadi penghambat bagi pembangunan pertanian yang berkelanjutan di pedesaan. Berikut beberapa faktor penghambat pembangunan pertanian di pedesaan. Yang pertama yaitu keterbatasan akses terhadap kredit. Keterbatasan akses terhadap kredit dapat menghambat pembangunan pertanian di pedesaan karena modal menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan ekonomi, termasuk pertanian. Kredit dapat menjadi sumber modal kerja bagi pelaku usaha pertanian yang memiliki keterbatasan modal sendiri dan dapat menjadi pendorong bagi pelaku usaha. Namun, akses terhadap kredit masih menjadi kendala bagi petani kecil dan menengah di pedesaan karena beberapa alasan seperti tidak mengetahui prosedur pinjaman kredit, prosedur pinjaman sulit, dan persyaratan yang sulit dipenuhi. Selanjutnya yaitu keterbatasan akses teknologi. Rendahnya akses terhadap teknologi dapat membatasi kemampuan petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Beberapa faktor yang menyebabkan keterbatasan akses teknologi ini meliputi 1. Kurangnya sumber daya dan modal untuk mengakses teknologi yang canggih. 2. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang teknologi pertanian yang tepat. Dan yang terakhir yaitu teknologi yang dikembangkan dan diterapkan dalam pertanian tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum cukup optimal sehingga belum mampu mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, kreatif, dan inovatif. Hal ini dikarenakan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian belum optimal, kapasitas petani dan kelembagaan petani masih lemah, jumlah dan kompetensi penyuluhan petani belum memadai, dan dukungan sarana dan prasarana pembiayaan dalam penyelenggaraan pertanian masih rendah. Selanjutnya yaitu keterbatasan infrastruktur, seperti jalan yang buruk atau kurangnya akses listrik dapat menghambat pertumbuhan sektor pertanian di pedesaan. Infrastruktur yang baik dapat memfasilitasi transportasi hasil pertanian, mempercepat distribusi, dan meningkatkan koneksivitas yang semuanya penting untuk pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kurangnya ketersediaan benih yang unggul. Bibit atau benih yang unggul yang diberikan tidak disalurkan secara optimal karena tidak adanya subsidi bibit unggul. Sebabnya petani kesusahan untuk mencari bibit atau benih yang bagus untuk produksi pertanian. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada pupuk anorganik yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kualitas tanah sehingga menghambat pertumbuhan pertanian di pedesaan. Beberapa dampak negatif dari ketergantungan pada pupuk anorganik meliputi penggunaan pupuk anorganik dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti kontaminasi tanah dan air yang dapat merusak lingkungan hidup masyarakat dan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup. Yang kedua yaitu pengaruh pada perekonomian pedesaan, di mana ketergantungan pada pupuk anorganik dapat menghambat pembangunan pertanian di pedesaan karena mengakibatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk menghasilkan pangan. Maka dari itu diperlukan cara-cara untuk meningkatkan pembangunan pertanian di pedesaan. Berikut merupakan cara-cara untuk meningkatkan pembangunan pertanian di pedesaan. Yang pertama yaitu pembangunan akses modal dan infrastruktur pertanian di pedesaan yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan upaya untuk menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi. Selanjutnya yaitu mengembangkan penyuluhan pertanian di Indonesia. Yang keempat yaitu dukungan yang memadai dalam menyediakan perbaikan infrastruktur dan subsidi bibit unggul kepada petani. Yang terakhir yaitu diperlukannya pendekatan dari pemerintah dengan petani di pedesaan sehingga petani lebih mengerti mengenai sistem pembangunan pertanian yang ingin dicapai. Berikut merupakan sumber-sumber dari video kali ini. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.